Selamat berjumpa kembali adik-adik, di mana saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan konsep mengenai manajemen risiko bank. Tentu ini berkaitan dengan mata kuliah perbankan. Pada kesempatan ini, dalam judul manajemen risiko bank, saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama mengenai konsep manajemen risiko bank, yang kedua jenis-jenis risiko bank, dan yang ketiga penentuan bobot risiko bank dan manfaatnya. Kita lihat yang pertama mengenai konsep manajemen risiko bank. Secara sederhana, pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Nah, dengan demikian, manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Program-program manajemen risiko bank mencakup tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi. Yang kedua, mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut. Yang ketiga, mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko. Yang keempat, menyusun strategi untuk memperkecil atau mengendalikan risiko. Dan yang kelima, mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2010 mengenai perubahan atas PBI nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya satu peristiwa atau event tertentu, dan manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Yang kedua, kita lihat jenis-jenis risiko bank. Terdapat 8 jenis risiko yang wajib dikelola atau dipertimbangkan oleh bank umum. Yaitu yang pertama, risiko kredit. Nah, apa itu risiko kredit? Risiko kredit itu merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Secara sederhana, risiko kredit adalah risiko atau potensi terjadinya kredit macet, yaitu kredit yang sudah disalurkan bank kepada penerima kredit, dalam hal ini debitur, lalu debitur kemungkinan atau berpotensi atau berisiko untuk tidak mengembalikan atau mengalami kemacetan dalam mengembalikan kredit yang sudah diberikan oleh bank, baik itu pokok dan atau bunganya. Dalam Basel II itu ditetapkan bahwa metode untuk mengukur risiko kredit dengan cara standard approach yang menggunakan berat risiko dari external rating dan internal rating based atau IRB yang memungkinkan bank menentukan parameter pengukuran sendiri seperti probability of default, loss given default, recovery rate yang disesuaikan dengan portofolio kredit yang dimilikinya. Itu Bank for International Settlement tahun 2005. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar dapat diukur value at risk atau VAR yang mana probabilitas estimasi dari kerugian portofolio berdasarkan analisis statistik dari tren harga historis dan volatilitas. Itu menurut Goya Risk Management tahun 2010. Risiko ini muncul akibat harga pasar bergerak ke arah yang merugikan. Risiko ini merupakan risiko gabungan yang terbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar, serta hal lain yang mempengaruhi harga pasar saham, ekuitas,
maupun komoditas. Terdapat dua jenis risiko pasar. Jadi di dalam risiko pasar ada dua jenis risiko lagi, yaitu specific market risk, di mana risiko yang terjadi akibat dari perubahan harga atas suatu sekuritas tertentu. Dan yang kedua yaitu general market risk, di mana risiko yang terjadi akibat dari perubahan harga suatu instrumen moneter tertentu. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Di dalam risiko likuiditas itu terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama, risiko likuiditas aset atau market liquidity risk, di mana suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar akibat besarnya nilai transaksi relatif terhadap besarnya pasar. Yang kedua adalah risiko likuiditas pendanaan atau cash flow risk, yaitu risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo sehingga mengakibatkan likuidasi. Ini menurut Kuncoro dan Suhardono pada tahun 2002. Yang keempat adalah risiko operasional. Menurut Bank Indonesia pada tahun 2003, risiko operasional itu adalah risiko akibat adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Pengelolaan manajemen risiko untuk risiko operasional itu bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian-kejadian eksternal. Ini pendapat menurut Allen dan Bali pada tahun 2007. Yang kelima, risiko hukum. Bank Indonesia tahun 2003, menurut Bank Indonesia pada tahun 2003 itu, risiko hukum itu merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat syahnya suatu kontrak. Risiko ini terjadi karena bank tidak mau mematuhi atau tidak mau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Itu menurut Suharyono pada tahun 2003. Yang keenam adalah risiko reputasi. Risiko reputasi itu adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pengelolaan manajemen risiko reputasi bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi bank. Itu menurut Bank Indonesia tahun 2012. Yang ketiga adalah risiko strategik. Risiko strategik itu merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan manajemen risiko strategik itu bertujuan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategik. Ini pendapat Haryani tahun 2005. Dan yang kedelapan adalah risiko kepatuhan. Menurut Bank Indonesia tahun 2003, risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan manajemen risiko kepatuhan bertujuan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar standar dan atau perundang-undangan yang berlaku secara umum. Ini pendapat dari Kuncoro dan Suharyono tahun 2005. Yang ketiga, kita melihat penentuan bobot risiko bank dan manfaatnya. Yang pertama mengenai identifikasi risiko. Tujuan utama dilakukannya
identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal-hal yang harus diperlukan, ya perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain. Yang pertama, bersifat proaktif, antisipatif, dan bukan reaktif. Yang kedua, mencakup seluruh aktivitas fungsional atau kegiatan fungsional operasional. Yang ketiga, menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia. Yang keempat, menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya. Yang kedua, pengukuran risiko. Itu yang pertama, pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Yang kedua, pendekatan tersebut harus dapat diukur yang pertama, sensitivitas produk atau aktivitas terhadap berbagai perubahan dari kesemua faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Yang kedua, kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya. Yang ketiga, faktor risiko secara individual. Yang keempat, exposure risiko secara keseluruhan atau agregat dengan mempertimbangkan risk correlation. Yang kelima adalah seluruh risiko melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank. Dan kita lihat bagian ketiga dari pengukuran risiko yaitu metode pengukuran risiko. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara umum, pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran risiko adalah yang direkomendasikan oleh Bank for International Settlements atau pendekatan metode standar, sedangkan pendekatan oleh para praktisi disebut metode alternatif atau alternative model. Penerapan metode alternatif itu memerlukan berbagai persyaratan kuantitatif maupun kualitatif untuk menjamin keakuratan model yang dipergunakan. Yang keempat, D, itu bagi bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi, dapat mengembangkan dan menggunakan metode internal. Namun, penggunaan berbagai model internal tersebut itu hanya ditujukan untuk keperluan intern yang disesuaikan dengan kebutuhan bank, serta untuk mengantisipasi kebijakan perbankan di masa yang akan datang. Yang kelima, metode yang digunakan dalam pengukuran risiko harus dikaitkan dengan jenis, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data, serta kemampuan direksi dan pejabat eksekutif terkait memahami keterbatasan dari hasil akhir sistem pengukuran risiko yang digunakan. Yang kelima yaitu metode, yang keenam yaitu metode pengukuran risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian risiko, antara lain treasury manager, chief viewer, komite manajemen risiko, satuan kerja manajemen risiko, dan direktur bidang terkait. Yang ketiga, pemantauan dan limit risiko. Yang pertama, sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, maka limit risiko sekurang-kurangnya yang pertama, tersedianya limit secara individual dan keseluruhan atau konsolidasi. Yang kedua, memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul dan tinggi rendahnya eksposur bank. Yang ketiga, mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia. Yang keempat, memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan itu mendapat perhatian dari satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko, dan direksi. Poin yang kedua dari pemantauan dan limit risiko adalah penetapan jenis limit. Itu meliputi yang pertama transaksi, yang kedua mata uang, yang ketiga volume transaksi, yang keempat posisi terbuka, yang kelima kerugian, yang keenam intrahari, yang ketujuh nasabah dan counterparty,
Yang ke-8 pihak terkait, dan yang ke-9 industri atau sektor dan wilayah. Kita lihat bagian yang ketiga dari pemantauan risiko. Itu penetapan limit dilakukan oleh satuan kerja operasional terkait yang selanjutnya direkomendasikan kepada satuan kerja manajemen risiko untuk mendapat persetujuan direksi melalui komite manajemen risiko atau direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Yang keempat, penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, antara lain ketentuan tentang kecukupan pemenuhan modal minimum atau KPMM, batas maksimum pemberian kredit BMPK, dan posisi devisa neto atau PDN. Yang kelima, dalam hal terjadi pelampauan limit, maka bank harus segera melakukan penyesuaian dan mengantisipasi pelampauan tersebut sehingga tidak mempengaruhi jumlah alokasi modal atas risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keenam, setiap pelampauan limit harus dapat diidentifikasi dengan segera dan ditindaklanjuti oleh direksi, dan pelampauan limit hanya dapat dilakukan apabila mendapat otorisasi dari direksi atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan dan prosedur intern bank. Dan yang terakhir adalah bank harus menyiapkan suatu sistem backup dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan atau disruptions dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem backup tersebut. Poin yang keempat dari penentuan bobot risiko bank dan manfaatnya adalah sistem informasi manajemen risiko (SIMR). Yang pertama, sistem informasi manajemen risiko itu merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Yang kedua, sebagai bagian dari proses manajemen risiko, bank harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memastikan satu, terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan atau komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional bank. Yang kedua, dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Dan yang ketiga, tersedianya hasil atau realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko. Poin yang ketiga dari informasi manajemen risiko adalah sebagai salah satu output sistem informasi manajemen risiko, laporan eksposur kredit, laporan eksposur risiko itu disusun secara berkala oleh satuan kerja manajemen risiko atau sekelompok petugas yang diberikan wewenang dan bersifat independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan operasional. Frekuensi penyampaian laporan kepada direksi terkait dan komite manajemen risiko harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat. Yang keempat, laporan ke tingkat manajemen di luar direksi terkait dan komite manajemen risiko itu dapat disampaikan dengan frekuensi yang lebih lama, namun tetap harus mampu memberikan informasi yang memadai bagi pihak-pihak tersebut untuk dapat melakukan penilaian terhadap perubahan profil risiko bank. Yang kelima, sistem informasi manajemen risiko itu harus dapat menerjemahkan risiko yang diukur dengan format teknis kuantitatif sehingga menjadi format kualitatif yang mudah dipahami oleh direksi dan pejabat bank. Yang keenam, dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan software baru, bank harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi tidak akan menimbulkan gangguan, khususnya penerapan teknologi informasi yang terbaru. Nah, apabila bank memutuskan untuk menugaskan pihak ketiga atau outsourcing dalam pengembangan software dan penyempurnaan sistem, itu bank harus memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara objektif dan independen. Dalam perjanjian atau kontrak outsourcing itu harus mencantumkan klausul atau terms and conditions mengenai pemeliharaan dan upgrade serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasian.
Sebelum penerapan sistem informasi manajemen yang baru, bank harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan output yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian, dan penilaian kembali secara efektif dan akurat. Serta bank harus memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem atau software baru tersebut dengan baik. Nah, dalam hal mengembangkan suatu sistem atau software baru, sistem tersebut harus berfungsi dan dirancang sehingga secara otomatis dan efektif dapat memenuhi keperluan pelaporan yang diwajibkan oleh otoritas keuangan. Bank harus menata usahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem yang memuat perangkat keras hardware, perangkat lunak software, database, parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan output yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat atau built-in controls dan pelaksanaan jejak audit atau audit trail. Yang kelima, mengenai pengendalian risiko. Itu ada dua. Yang pertama, pelaksanaan proses pengendalian risiko itu harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Yang kedua, pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan cara hedging dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan kredit derivatif, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Yang keenam, mengenai pengelolaan aset and liabilities management. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas, itu bank sekurang-kurangnya menerapkan ALMA, itu singkatan dari Asset and Liabilities Management. Itu untuk mendukung efektivitas pelaksanaan ALMA, bank membentuk Assets and Liabilities Committee atau ALCO, yang besaran organisasi komite dimaksud disesuaikan dengan volume dan kompleksitas transaksi perbankan yang terkait dengan pelaksanaan ALMA. Anggota ALCO itu terdiri dari pejabat atau staf dari bidang perkreditan, treasury, pendanaan yang diberi wewenang, serta direksi terkait. Bank harus menyusun dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit yang mempengaruhi kinerja ALMA bank. Kebijakan ALMA harus menggambarkan secara jelas mengenai tanggung jawab dan kewenangan. Itu dalam pertama, identifikasi risiko suku bunga yang berasal dari transaksi dan produk bank, penetapan sistem pengukuran risiko suku bunga, formulasi dan eksekusi strategi pengelolaan eksposur risiko suku bunga, dan otorisasi dan mekanisme pengecualian kebijakan. Lalu, cakupan kebijakan ALCO itu meliputi yang pertama, uraian tentang tanggung jawab, frekuensi ALCO meetings, dan keanggotaan ALCO. Yang kedua, uraian tentang jalur pelaporan antara ALCO dan direksi. Yang ketiga, uraian tentang strategi penanaman dana, lalu strategi hedging, lalu strategi pendanaan, strategi penetapan harga. Lalu yang terakhir, pengelolaan risiko suku bunga, yaitu penetapan limit terhadap exposure tertentu dan pengukuran risiko dengan menggunakan gap analysis, duration analysis, dan simulation model. Tanggung jawab ALCO antara lain itu yang pertama, pengembangan, kaji ulang, dan modifikasi strategi ALMA. Yang kedua, evaluasi posisi risiko suku bunga, dalam hal ini suku bunga bank, dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil risk taking position bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga. Kajian ulang penetapan harga atau pricing, aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa pricing tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca bank sesuai dengan strategi ALMA bank. Kaji ulang deviasi antara hasil aktual dengan proyeksi, anggaran, dan rencana bisnis bank. Dan yang terakhir adalah menyampaikan informasi kepada direksi mengenai
setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA. Frekuensi ALCO meetings itu dapat dilakukan secara bulanan atau terbulanan sesuai dengan perubahan perekonomian, kondisi bank, dan profil risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Dalam hal bank mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan strategi hedging dan secara konsisten menyesuaikan strategi penanganan dana dan likuiditasnya, maka frekuensi meetings itu dilakukan secara bulanan. ALCO meetings bulanan harus mengkaji ulang keputusan penanaman dana, baik jangka pendek, penetapan harga, dan keputusan pendanaan lainnya, tren pengembangan dana dan pinjaman atau loan mix, serta realisasi dan rencana anggaran. Apabila perlu, itu strategi ALMA disesuaikan dengan perkembangan terkini. ALCO juga mengembangkan strategi hedging tanpa mengabaikan fleksibilitas keputusan ALMA harian yang dibuat oleh pejabat atau staf. ALCO meetings umumnya lebih rinci dan menyediakan analisis implikasi risiko suku bunga terhadap aktiva dan pasiva bank. Hasil dari ALCO meetings tersebut itu selanjutnya didokumentasikan serta direkomendasikan kepada direksi. ALCO meetings terbulanan itu sekurang-kurangnya mengkaji ulang analisis risiko suku bunga secara lengkap, penyesuaian strategi manajemen risiko suku bunga, dan menerapkan perubahan strategi serta menyediakan arah policy direction mengenai penanaman dana kepada ALCO. Seluruh laporan yang disampaikan kepada direksi harus fokus dan didokumentasikan secara memadai guna memudahkan direksi untuk menilai kepatuhan terhadap limit yang telah ditetapkan. Laporan ALCO itu antara lain meliputi ALCO minutes, termasuk minutes period sebelumnya, lalu laporan rugi laba yang menyajikan data perbandingan periode 1 tahun sebelumnya, neraca yang menyajikan data perbandingan periode sebelumnya, proyeksi anggaran, laporan kredit baru, laporan margin analisis, daftar portofolio surat berharga dilengkapi dengan transaksi yang dilakukan pada 1 bulan atau triwulan terakhir, laporan analisis likuiditas, terutama analisis sumber dan penggunaan dana. Dan berikutnya adalah analisis dana pihak ketiga yang harus didapatkan dalam ALCO. Itu analisis dana pihak ketiga yang menggambarkan trends berbagai produk DPK tersebut. DPK dimaksud tentu dana pihak ketiga. Berikutnya adalah laporan data penetapan harga yang merefleksikan harga atau biaya dari suatu produk. Laporan dari simulasi apabila bank menggunakan model tersebut, atau gap untuk menggambarkan profil risiko suku bunga. Dan yang terakhir adalah laporan hedging apabila bank melakukan strategi hedging. Sistem, skenario, dan asumsi yang mendasari kebijakan dan keputusan ALCO harus dikaji ulang secara berkala, khususnya terhadap perubahan eksternal seperti ketentuan yang berlaku, kondisi pasar, dan perilaku nasabah atau customer behavior. Kita lihat yang ketujuh mengenai penggunaan model pengukuran risiko. Jenis risiko pengukuran, jenis model pengukuran risiko utama seperti risiko bank ya, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional yang digunakan oleh bank, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan bank, ukuran dan kompleksitas usaha bank, serta manfaat yang diperoleh bank yang menggunakan model tersebut untuk proyeksi potensial loss dari masing-masing risiko. Apabila bank melakukan backtesting terhadap model internal seperti credit scoring tools, value at risk, dan stress testing untuk exposure yang mengandung risiko tertentu, bank harus menggunakan data historis atau parameter series dan asumsi yang disusun oleh bank sendiri dan atau asumsi yang diminta oleh Bank Indonesia. Dalam hal model tersebut diaplikasikan, maka keperluan data terkait harus disesuaikan pula dengan sistem pelaporan data yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Bagi bank yang menggunakan model internal atau internal model dalam pengukuran risiko, sekurang-kurangnya mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, isi dan kualitas data yang dibuat atau dipelihara harus sesuai dengan standar umum yang berlaku
sehingga memungkinkan hasil statistik yang reliable. Yang kedua, tersedianya sistem informasi manajemen yang memungkinkan sistem tersebut mengambil data dan informasi yang layak dan akurat pada saat yang tepat. Tersedianya sistem yang dapat mengcapture data risiko pada seluruh posisi bank. Yang keempat, tersedianya dokumentasi dari sumber data yang digunakan untuk keperluan proses pengukuran risiko. Dan yang kelima, database dan proses penyimpanan data harus merupakan bagian dari rancangan sistem guna mencegah terputusnya series data statistik. Yang kelima, dari penggunaan model pengukuran risiko itu dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran risiko tertentu, maka bank harus melakukan validasi model tersebut yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model tersebut. Apabila diperlukan, validasi tersebut dilakukan atau dilengkapi dengan hasil review yang dilakukan pihak eksternal yang memiliki kompetensi dan keahlian teknis dalam pengembangan model pengukuran risiko. Validasi model merupakan suatu proses dari yang pertama, evaluasi terhadap internal logic atau model tertentu dengan cara verifikasi keakurasian matematika. Yang kedua, membandingkan prediksi model dengan peristiwa setelah tanggal posisi tertentu atau subsequent events. Yang ketiga adalah membandingkan model satu dengan model lain yang ada, baik internal maupun eksternal apabila tersedia. Validasi juga harus dilakukan terhadap model baru, baik yang dikembangkan sendiri oleh bank maupun yang dibeli dari vendor. Model yang dikembangkan oleh bank harus dilakukan evaluasi yang lebih intensif, terutama dalam hal terjadi perubahan kondisi pasar yang signifikan. Dan yang terakhir adalah proses pengukuran risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi-asumsi yang digunakan sebelum suatu model diaplikasikan oleh bank. Yang kedelapan adalah stress testing. Stress testing dirancang untuk melengkapi penerapan pengukuran risiko, risiko suku bunga, dengan cara mengestimasi potensi kerugian ekonomis bank pada kondisi pasar yang tidak normal, guna melihat sensitivitas kinerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio bank. Dalam melakukan stress testing, sistem pengukuran risiko harus cukup fleksibel untuk memfasilitasi berbagai macam skenario yang dia jalankan. Asumsi yang digunakan dalam stress testing harus secara cermat dikembangkan untuk menguji kecenderungan portofolio bank. Bank perlu melakukan stress testing berdasarkan pengalaman kerugian terbesar yang dialami pada masa lalu atau large historical market moves. Analisis stress testing harus dapat mengkuantifikasi besarnya potensi kerugian sehingga memungkinkan bank untuk melihat dampak terburuk dari berbagai perubahan yang terjadi terhadap pendapatan dan permodalan bank. Hasil stress testing termasuk penggunaan asumsi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko harus disampaikan kepada direksi secara berkala. Nah, dalam stress testing ini harus dilakukan pula analisis kualitatif mengenai tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh direksi atau pejabat terkait guna mengantisipasi kemungkinan yang terburuk. Adik-adik sekalian, sekian saja penjelasan saya pada pertemuan kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada video perkuliahan selanjutnya. Sekian, terima kasih.